Halo, salam sehat. Jumpa lagi dengan Pak Desastro di channel YouTube Teman Trading. Di mana untuk minggu kemarin kita nggak apa itu nggak upload analisa mingguan. Sedangkan untuk minggu ini baru ada kesempatan kita akan upload untuk analisa mingguan atau weekly analysis untuk periode tanggal 10 sampai dengan 14 Februari. Jadi saya tekankan sebenarnya untuk skala tahunan tahunan jadi mulai tahun 2025 ini saya tekankan sangat beda karena ada market mover baru yang tampil lagi, yaitu tidak lain dan tidak bukan Donald Trump. Jadi, banyak kebijakan-kebijakan yang menggerakkan market secara tiba-tiba. Maka dari segi ideal, jadi dari segi ideal saya tekankan, dari segi idealnya trading itu sebenarnya mulai minggu kedua Februari. Jadi ini tepat, maka minggu kedua ini mulai kita ideal trading era Trump. Jadi untuk periode sebelumnya itu masih dari segi data kawan-kawan. Jadi data awal itu sebenarnya data untuk minggu ini, untuk minggu ini adalah data awal dari tahun 2025 adalah NFP Jumat kemarin. Jadi data-data sebelum NFP Jumat kemarin itu masih data laporan Desember tahun 2024. Maka itu alasannya Pak D idealnya pada minggu kedua Februari antara lain dari segi kalender ekonominya. Oke, itu tapi kemarin walaupun kita nggak upload di YouTube, tapi Pak D tetap sharing marking di channelnya Pak D, di mana ini untuk minggu kemarin yang kita nggak upload di YouTube, tapi posisinya kita tetap share di channel Telegramnya Pak D. Jadi di Castle Edukasi. Jadi di sini saya jelaskan, ini sebentar saja review. Kemarin waktu kita share, kita kasih clue kalau di sini itu saya like list. Alasannya apa? Ya karena memang ada dua level pullback. Di saat market masih impul trend, ya cenderung membuat higher high dan higher low, di mana ada dua level pullback dan di situ memang gold itu manipulasinya rata-rata itu dalam kawan-kawan, walaupun hanya speak berupa shadow, dan itu di level-level pullback atau level korektif itu yang paling tinggi, yang kalau turun yang paling murah. Jadi ya kalau trennya turun itu yang paling murah, kalau naik itu yang paling tinggi, itu ke dalam bentuk manipulasinya gold secara sepihak kawan-kawan. Karena di sini jelas Pak D itu sentimen trend following, selain kita menggunakan price action, tapi Pak D sendiri mengadopsi label-label sentimen. Oke, jadi kemarin ada clue ini, di sini itu selling high risk dan di sini adalah buyer high risk, di mana level-level ini yang saya katakan di depan tadi, kalau gold itu manipulasinya dalam. Kalau mungkin mayor pair itu posisi kita bisa memantau PA-nya di situ. Kalau turun, kalau dari pullback kenaikannya bisa mantul mulai di sini. Makanya selalu kita comot level-level yang aman, di mana itu sangat low risk. Dan misalkan level tersebut masih terbroken oleh harga, baik break up atau breakdown, itu merupakan level invalidasi. Ini adalah karakter goal versi saya. Dan di situ di sini kalau menyikapi ya sama yang bagi yang sudah lama mengikuti Pak D, yang jelas saya tetap kunci level sentimen bawah ini sebagai konfirmasinya apapun yang terjadi. Misal harga itu asalkan ambil setinggi apapun, kalau nggak membuat higher high ya, setup ini masih valid.
Jadi misalkan harga sepik ke sana, back out, baru turun, saya hanya nunggu level-level sentimen ini yang 2680 ini di broken dan harga akan menuju diamond bawahnya. Dan demikian juga sebaliknya, kita nggak pakai ini, kenapa nggak pakai ini? Jadi 26, 2850 juga kita jadikan clue kalau untuk konfirmasi up-nya, sebaliknya 26, 2860 untuk konfirmasi down-nya. Down dalam skala pullback. Jadi ini saya kutip. Jadi misalkan harga itu turun sampai sini membuat speak gitu ya. Saya hanya melihat 50 ini kawan-kawan. Saya hanya melihat 50. Misalkan saya buy limit di sini pun skala tes air. Dan saya selalu wanti-wanti. Saya pakai pendekatan instant entry. Saya melihat PA-nya di saat harga itu sampai. Saya nunggu eh, 2850 itu close candle 2 kalau saya. Close candle itu body kawan-kawan tidak shadow dengan target 2885 dan itu alhamdulillah kita tercapai juga untuk target minggu ini itu beforenya dan ini sudah kita sama tim itu di share di shot video shotnya YouTube. Jadi kalau ingin melihat ada dan ini makanya kita ambil yang eh nggak ambil yang high risk buy, nggak ambil yang high risk sell, tapi kita tunggu level di bawahnya dan harga betul take level di bawah level buy high risk dan naik turunnya pun take level di atas level sell high risk dan menuju targetnya. Oke, bahkan ini kalau dua kawan-kawan sangat kelihatan sekali rejectnya sangat kuat dan di situ namanya apa itu saat NNP kemarin apa itu take target and down ya gitu bahasanya and down ya ya kalau memang kita memang itu sudah targetnya Pak D secara mingguan sudah komplit cekel dan di situ kita sudah tidak ada posisi lagi. Jadi saya mengondisikan market itu ibaratnya kita itu project kawan-kawan karena kita itu pedagang. Ibaratnya dagang itu ada jam buka dan ada jam tutupnya. Di saat eh, target kita terpenuhi, di mana kita sudah planning dari awal, kalau sudah terpenuhi, kita ya nunggu setup berikutnya. Walaupun market memberikan sesuatu yang cantik pun, toh itu pun juga Jumat, habis NFP juga sangat beresiko kalau kita entry. Oke, itu kira-kira. Jadi saya ulangi di saat analisa kita sudah target, kita tuh menunggu setup berikutnya atau analisa awal lagi sesuai dengan trading plan-nya masing-masing. Jangan gadekan akun di akhir minggu. Oke, lanjut ini kita akan mereview, mereview dari nol lagi. Kenapa dari nol? Ya karena satu memang target terpenuhi secara mingguannya. Di satu sisi sebenarnya ini yang saya katakan di depan tadi kalau ini sudah apa itu welcome Trump trade ya 2025 dan periode minggu kedua ini yang akan kita jadikan apa itu awal dari sebuah momentum. Oke. Langkah kita pertama itu apa? Yang gitu. Ini secara teknikal dulu saja. Bahkan nanti saya hanya akan menggunakan apa itu Pipo Castle. Saya hanya akan menggunakan Pipo Castle yang sudah kita adjust itu untuk menentukan apa itu arah goal ke depannya. Jadi tugas trader itu setelah harga memang betul-betul impul kayak gini ya kawan-kawannya. Impulnya jelas, di mana ini trennya jelas. Bahkan banyak yang terjebak ini adalah konferensi, kompres CP, atau ada yang mengatakan ini jalan tol dan banyak yang berekspektasi ini down dengan target yang sangat dalam kan, karena memang kalau konsep CP itu di sini itu memang sudah ada pemadatan harga dan downnya itu sudah tidak ada penghalang dan ternyata eh,
Market bicara lain kawan. Jadi market itu bicara lain. Walaupun ini benar sebenarnya ini memang Brapiasek yang sangat cantik. Bahkan di atasnya itu price cap itu ada ekstrim dan harga itu sangat cantik take-nya. Dan ini banyak teman-teman kita yang panen kemarin skala scalping loh ya. Skala scalping. Kalau Pak D nggak scalper. Jadi di sini saya lebih pendekatan swing atau periode mingguan kawan-kawan. Karena untuk scalping itu membutuhkan ilmu lebih. Dan itu membutuhkan ilmu lebih, membutuhkan tingkat apa itu adrenalin tinggi juga, risk management yang bagus juga. Di satu sisi memang tingkat price actionnya harus PA kan gitu. Jadi semuanya memang lebih lebih ke profesional. Dan Pak D tahu diri kalau Pak D memang masih banyak kekurangan, maka saya lebih tekankan ke intraday ataupun swinger minimal 1 minggu. Oke, itu kira-kira. Jadi kalau dengan Pak D jangan jangan berharap dapat signal yang apa itu seni pergan. Itu nanti ada itu teman-teman ada yang di grup-grup kita itu ada. Oke, lanjut. Simpel saja. Jadi tugas kita itu sebenarnya satu. Kalau market itu sudah seperti ini dan kemarin saya sebentar ya, ini kita sudah mempunyai daring satu, daring dua, daring tiga, dan daring empat. Di saat market sudah broken ya, broken dari ring paling atas ini memang sangat momentum dan betul kita abaikan CP-nya saja, kita abaikan CP-nya, kita pakai technical basic saja. Tugas trader pertama itu satu, tandai dulu, tandai dulu apa momentum breaknya itu di mana, jelas di sini dong. Oke, terus kedua, kalau saya lebih ke menunggu harga itu membuat konsolidasi baru skala daily. Tidak TF yang lain. Jadi bukan TF di atasnya juga, apalagi TF di bawahnya. Dan saya hanya akan menunggu apa ring daily 5 itu terbentuk. Entah nanti ini terbentuk ya kita nggak tahu, tidak ada yang tahu. Jadi konsepnya misalkan ini apakah sudah ada konsolidasi Pak D dengan 3 candle. Ya misalkan ini sudah ada konsolidasi kan opportunity-nya 2. Kalau ini masih diberikan momentum itu ke sana dan misalkan di breakdown ke bawah kan akan ke sini. Kan konsep dasarnya seperti itu. Tapi karena ini market belum membuat keputusan secara daily, ya kita mau nggak mau. Kita satu wait and see, keduanya kita mencari opportunity dari impulnya. Tetap saya akan mencari peluang dari impulnya, kawan-kawan, dari trennya. Alasannya jelas. Dan kita nggak akan mencari sesuatu untuk sell di level-level yang tidak direkomendasi secara sentimen kalau menurut saya. Jadi eh, misalkan nanti dikira saya juga munafik, ngapain Pak D kok nggak sell, nggak ada opsi sell sama sekali di saat tren itu naik. Jelas, yang jelas saya trend following kawan-kawan. Dan keduanya, saya misalkan akan memastikan sebuah sell itu hanya akan melihat reaksi harga terkonfirmasi di level sentimen. Itu mohon dicatat ya kawan-kawan. Oke, eh, simpel saja. Simpel saja kawan-kawan. Ini jelas tadi tugas trader mencari awal momentumnya sudah kita kunci yaitu dari ring 4 itu level atasnya 2787, level bawahnya 2774,65, kita ke H4. Kita pakai ini, oke. Dan ingat tadi yang saya centang tadi ini awal momentum dari kita kasih tanda ini supaya kirinya kalau nggak kelihatan tuh Pak Dena. Oke, di sini eh, saya akan menentukan laju impulnya, laju trennya. Dikarenakan satu, di sini jelas kita lihat dulu dari data sentimen yang dirangkum minggu kemarin. Ini ke masih eh, bullish movement kawan-kawan.
dari eh, data long dan data short. Demikian juga untuk perubahan sentimennya, data long dan data short masih dominan buyer. Jadi eh, di sini dikatakan by data masih dominan buyer, di mana buyer masih mendominasi. Tapi ingat, market tidak berjalan tegak lurus, kita tetap akan mencari level-level korektifnya atau level pullbacknya. Tinggal nanti kita itu mau ambil bagian yang mana. Kalau Pak D jelas saya akan ambil bagian, akan mematahkan level pullback itu untuk buy lagi. Oke, saya lebih lebih menunggu. Dan misalkan mau sell ya pastikan saja terkonfirmasi dan TP-nya di level pullback seperti yang akan kita analisa nanti ya. Itu pesan saya. Oke ya jelas ya di sini dari perubahan sentimennya masih bullish dan sentimen minggu ini juga masih bullish. Oke, simple as that kawan-kawan. Oke, pertama tadi kita akan mencari momentumnya secara impulnya atau secara trennya. Karena di sini saya lebih lebih senang menggunakan pendekatan gelombang kawan-kawan. Oke, di sini jelas kawan-kawan ya. Di sini jelas ini mungkin lebih ah, ini Bibo Castle sudah saya adjust kawan-kawan. Jadi harga level oke ini sudah komplit ya. Di sini eh, ini untuk impulnya, kita tangkap target impulnya dulu. Jadi kenaikannya secara uptrend itu sampai mana, nanti baru kita pakai pendekatan gelombang. Oke, di sini itu satu, itu untuk completed cycle-nya kawan-kawan. Nanti kita step by step saja. Memang kalau Pak D itu lebih ke presisi kawan-kawan. B1 pip pun buat saya tuh harus saya betul-betul saya persisikan. Makanya mungkin kesannya agak nunak-nunuk atau bahasanya lama karena memang udah tua lah kan itu. Oke, eh, sekarang ini tak matikan, pipo saya matikan dulu. Oke, akhirnya kita tuh mempunyai gambaran. Oke, dan kita kasih keterangan di sini. Oke, sini kita kasih keterangan, saya tarik sampai sini atau saya panjang kanan saja. Saya panjang kanan. Mhm. Ini mungkin tak kasih agak tebal, yes, itu dan di sini merupakan momentum satu H4 ya. Karena memang itu kita dapatkan dari H4 di kiri, oke, dan di sini momentum 2 H4, yes, dan yang paling atas dan ini memang level-level yang banyak dibicarakan di luar sana 3000 sini mungkin completed impul ya kawan-kawan, memang kita tadi tarian momentum, impul H4 secara gelombang. Oke, di sini sekilas kita itu sudah bisa memproyeksikan gold itu hari ini kemarin close market Jumat saat NFP itu di level mana. Otomatis ini memang di level momentum impul satu. Jadi momentum impul satu, makanya di situ terjadi sebuah pelemahan. Ya, di sini terjadi sebuah
Pelemahan itu dalam arti sepengetahuan saya atau di dalam jurnalnya Pak D memang sudah selayaknya kalau harga-harga itu sesuai dengan impul gelombangnya di level-level momentum itu akan ada konsolidasi. Tapi ingat, ini bukan konsolidasi skala daily yang saya sampaikan. Oke, dan saya nggak pakai 4 ini nggak pakai saya. De- Ring daily itu hanya saya ambil dari daily. Bahkan seringnya saya malah pakai weekly nanti kalau memang sudah rapet itu hanya untuk memperjarak ringnya. Kadangkala itu daily jaraknya terlalu dekat. Sedangkan goal ringnya lebar. Oke, eh, sekarang tugas yang tadi ini termasuk tugas trader yang kedua. Tugas pertama tadi mencari titik awal sebuah momentum awalnya, dan kedua mencari jangkaan secara impulnya atau trennya. Terus yang ketiga, kita akan mencari potensi untuk korektifnya. Potensi korektif eh, dari TF mana Pak D? Sampai TF itu terlihat dari H4. Jadi kalau ini sudah satu, harga memang sudah sampai di level momentum, di mana level itu memang terjadinya potensi sering terjadi konsolidasi, bukan harus dan wajib kawan-kawan ingat nanti sampai narik pipu di situ harga strong nyalain Pak D. Enggak, ini sesuai jurnal masing-masing. Oke, eh, setelah itu saya akan turunkan TF, ya, turunkan TF itu hanya saya itu hanya akan melihat sebuah pola saja. Saya hanya akan memastikan, saya hanya akan memastikan apakah downnya ini sudah tagging di level pullback, eh, baik pullback satu atau pullback 2 secara Fibo Castle kan itu. Kalau ini memang sudah sampai, nanti baru kita bisa ambil tindakan. Oke, di sini saya tetap akan menggunakan Fibo Castle dan ini akan kita lakukan penarikan kawan-kawan ya. Kenapa enggak hack ini Pak Dik? Enggak, kita kan eh, mau monitor saat pertama taken saja karena ini sudah beda lagi. Oke, di sini saya menemukan label ini. Jadi di sini saya menemukan label ini kawan-kawan ya. Oke, ini atau mungkin tak kasih di sini saja. Oke, dari swing ini supaya ada bedanya. Oke, ini tak kasih sini, ini juga tak kasih. Tuh, yang paling bawah. Oke, sip. Tuh, dan yang terakhir di bawah. Di sini sama dengan level tarian momentum tadi. Ini kita hapus. Oke. Eh, di sini saya kasih penjelasan lagi, di mana tadi nariknya juga di saat harga konsolidasi di level momentum secara Fibo kita. Lantas yang kedua itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penarikan. Oke, penarikan dalam skala untuk menentukan pullbacknya. Jadi impul naiknya sudah, sekarang kebalikannya. Karena di sini tetap ada dua kepentingan, kepentingan buyer dan kepentingan seller. Maka di situ memang sudah sewajarnya kalau kita memproyeksikan market itu dari segi sepihak eh, trennya atau impulnya, sebaliknya juga dari segi sepihak pullbacknya atau koreksinya. Jadi mohon dicatat kawan-kawan. Jadi kita itu bukan market mover, nggak harus kita itu nggak seperti institusi akan mengendaki market kemana. Kita itu retail kawan-kawan. Oke, minta izin tak rokok dulu.
Berarti akhirnya kita tahu kalau ini merupakan apa. Ini ya, ini merupakan label pullback satu. Oke. Cek lagi hampatnya apakah sudah persisi kawan-kawan. Saya hanya akan melakukan sesuatu itu memang sudah didukung hampat. Misalkan dari hampatnya kelihatan kita nggak turunkan TF. Tadi Pak D langsung menurunkan TF di TF1. Oke, sama saja. Ini level pullback. Pullback satunya hampat. Jadi ini pullback satunya hampat. Bedakan ya kawan-kawan ya. Karena nanti kita akan eh, take down sama sampai TF kecil. Pullback 2 hampat. Oke. Di sini akhirnya secara view yang agak lebar, kita itu akan baru bisa menentukan secara gelombangnya. Jadi ekspektasi gelombang itu memang awalnya itu memang butuh ilmu kawan-kawan. Ya ilmu di dalam trading itu apa ya jurnal. Jadi Anda pinter kayak apa kalau Anda nggak punya jurnal dan jurnal itu terakomodir dengan backtest itu baru pakai pakai acuan. Jadi bukan selalu teori itu diaplikasikan ke market itu plek ketiplek kayak di buku itu ya enggak. Oke. Dan mungkin cara yang Pak diambil itu beda dengan yang lain yang gitu kan. Nggak apa-apa, memang di sini tuh selalu ada sudut pandang yang berbeda. Oke, di sini saya jelaskan. Satu, tugas kita menentukan awal momentumnya. Ini sudah kita kunci. Kedua, karena bullish masih bullish moment secara cat juga, secara struktur juga, bahkan secara data CUT-nya juga berarti menentukan kelanjutan impul atau trennya. Oke, di sini berarti ini momentum kenaikan satu, ini momentum kenaikan dua, dan di atas itu completed cycle secara hampat. Secara hampat saja sudah cukup kalau skala untuk trading swing pendek. Oke, berarti di sini baru kita itu bisa mengaplikasikan tarian dari gelombang itu sendiri. Jadi di sini satu, ini dua, ini tiga, potensi ya kawan-kawan ya ingat potensi ini empat dan itu completed cycle wave limanya. Oke, semoga dimengerti. Jadi ini saya jelaskan dengan konteks yang Pak D bisa bahkan tidak pakai bahasa tinggi-tinggi. Oke ya, itu. Jadi ini proyeksinya secara web, jadi berarti kita itu sekarang itu masih di dalam impul web 3, di mana web 3 itu tidak boleh menjadi web yang paling pendek. Berarti kita itu mempunyai invalidasi. Invalidasinya kalau ini akan reversal secara pendek mana Pak D? Kalau invalidasi reversal secara pendek pertama itu jelas di sini. Jelas di sini. Oke. Harga sudah broken eh, ini otomatis skala hukumnya web dia sudah breakdown atau membuat low di bawah web satu. Kalau kalau kita lock level ini berarti ini sudah membuat lower low di bawah web 2 dan ini baru dikatakan goal itu akan reversal. Paham ya? Nasibnya webnya Pak D gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi begitu dia file, saya akan ambil opportunity dari momentum bawahnya skala daily range. Oke ya. Jadi di sini itu bukan terus salah, terus enggak ada yang salah, enggak ada yang benar dalam dunia analisa khususnya forex dan komoditas. Oke, ini kita tandai dulu, ini sebagai validasinya.
Kalau breakdown ini kan double top Pak D. Oke. Ini baru potensi. Kalau kalau level pullback satu kita kondisikan sebagai neckline, berarti otomatis kalau memang akan sell pastikan konfirmasi targetnya cukup di level pullback 2 sebagai level validasi paling bawah. Lanjut. Kita turunkan ke H1. Sekarang kalau dia pullback potensi ke pullback satu dan potensi ke pullback 2, kalau dia naik skala HTF-nya itu jelas ke momentum 2, kita akan mencari kenaikan secara TF hampir satu atau low TF. Kita pakai sini lagi-lagi saya pakai pibunya Castle. Saya pakai pibunya Castle, saya tarik dari sini. Oke. Rule-nya gimana Pak dilihat di video edukasinya Castle ada. Oke, di sini saya mempunyai label ini akan saya kunci, sip, bahkan garisnya saya ganti, oranye kali ya. Oke, saya ganti situ dan di sini, oke, dan di sini saya kasih rectangle saja karena masih di dalam zona momentum 4. Oke, sini dan di situ akan saya pendek saja pakai kuning. Ini juga yang sini kita pakai kuning. Oke, yes kita hapus dan kita kasih keterangan lagi. Ini dari sub satunya. Di step by stepnya jelas dan sangat runtut. Saya sangat terbuka sekali dengan trading plan atau marking yang sering Pak D gunakan. Oke, di sini otomatis sebagai apa? Ayo, walaupun kita nggak interaktif secara langsung, minimal sampai iso batin Anda berkata dalam hati. Ini berarti momentum duanya H1. Oke, ini momentum duanya H1 dan ini otomatis menjadi momentum level momentum satunya H1. Momentum impul atau trennya. Hmm? Dan otomatis di sini akan menjadi completed impul H1. Kita kasih putih biar beda. Oke, eh, dengan marking seperti ini berarti secara tidak langsung kita itu jelas. Kita akan memposisikan diri menjadi buyer atau seller tuh kalau saya harus di level-level tersebut. Dan ingat proyeksi secara webnya selalu dipegang. Berarti saya hanya akan mencari konfirmasi B di sini. Walaupun uptrend juga kita butuh sebuah konfirmasi. Sebaliknya saya akan mencari korektif. Saya harus di sini. Harus di level-level yang terdata secara momentum skala Fibonacci Castle. Dan saya akan B menunggu di level toleransi pullback. Jadi jangan dibalik-balik kawan-kawan. Biasanya jadi misalkan market itu kalau naik itu saya harus ambil sikap apa di saat market koreksi saya nunggu di mana. Jadi bukan kita itu langsung gelap mata di saat harga itu up saya akan berobsesi menurunkan harga, di saat harga down saya berobsesi menaikkan harga. Di sini nggak butuh eh, mindset seperti itu kawan-kawan.
Saya yakin kalau Anda tidak dewasa di market, Anda nggak akan bertahan lama di market. Camkan itu, pokoknya nggak akan bertahan lama di market. Makanya di situ juga masih ada apa itu psikologi dan MM yang mengikat, jadi nggak berdiri sendiri. Ingat, tidak berdiri sendiri, walaupun Anda pintar dalam sebuah teknika, tapi kalau manajemennya dan lot sizesnya otomatis eh, masih amburadul, ya sama juga bohong. Oke, sama juga bohong. Maka dari itu FOMO itu sebenarnya selalu dihantui oleh greedy, kawan-kawan. Karena kita FOMO, berarti di situ muncullah sebuah ketakutan. Maka kalau FOMO itu jangan pede. Oke ya. Jadi FOMO itu kalau sudah pede itu ambiar, kawan-kawan. Ngerti bahasa ambiar enggak? Sudah FOMO pede kan. Makanya kalau FOMO itu selalu ada greedy, maka di situ SL itu penting. Batasi resiko Anda dengan sebuah SL. Oke, naik kembali ke cat. Apa yang akan kita lakukan, Pak D? Kalau diproyeksikan sudah, skala impul naiknya sudah, skala toleransi koreksi atau pullbacknya sudah. Menunggu di level-level tersebut. Oke. Eh, Sekarang coba. Ini nuruti kata hati ya. Nuruti kata hati. Alasannya juga jelas. Di saat level H1 ini apakah seperti H4? H1 ini sudah sampai momentum. Satu, momentum satu H1 sebaris dengan momentum satunya 4. Dan di sini ada konsolidasi. Berarti ini sudah bisa dikatakan eh, harga itu bawahnya ini sudah ke level pullback, Pak D. Ya, bawahnya itu sudah di level pullback pertama. Tapi kita nggak tahu apakah ini akan up membuat higher high dan menuju wave 3, di mana wave 3 sejajar dengan momentum 2 H4, dan atau ingat level pullback itu dua, kawan-kawan. Ada level pullback satu dan ada level pullback dua. Jadi nanti kita proyeksikan secara panah, tadi wave-nya sudah. Jadi potensi harga itu kalau memang sudah berhenti di level pullback 2 1 ini kita mau gimana. Tapi kalau harga memang bolos dalam arti eh, ini naiknya itu manipulasi dan akan drop dalam, kita akan tunggu di level pullback 2. Oke. Seperti yang saya sampaikan, kalau di sini kita fokus swing terakhir. Apa ini sudah nampak Pak DH1 belum? Terus M15 juga belum. Maka ini ada unsur setengah memaksakan. Kenapa dipaksa? Ya karena memang turunnya sudah di level yang tepat, di level pullback satunya skala satu. Oke, di sini ada rally base rally, di sini juga sudah ada rally base rally kawan-kawan, dan ini sangat dominan sekali. Ini ya, yang itu rally base rally, dan di situ sudah layak kita tarik secara pipunya Castle. Oke, di sini, dan kita akan lihat apakah penurunannya secara M5 ini sudah sampai di level pullback. Ini M5 sudah sampai di level pullback. Oke, tak kasih orange biar enak banget kawan-kawan ya. Biar enak. Dan kalau ini ditarik ke kiri apakah ada level support resisten penting? Pak D, sangat ada. Karena Pibu sendiri itu merupakan levelnya level support resisten skala rasio Pibu. Oke, di sini memang ada apa itu break retest lanjut, dan di situ memang ada DP di sini, dan ternyata harga kemarin memang taken DP kan gitu. Oke, ini kita hapus saja, dan kita langsung kasih catatan saja di situ kalau ini adalah pullback 2 M5 atau LT. Sip. Nah, kalau seperti ini kita kembali ke H4. Oke.
H4 kita kembali baru kita bisa bermanuver dengan ekspektasi skala H4. Oke, ini mungkin terlalu kecil ya karena memang M5. Jadi jadi Pak D itu selalu menggunakan TF kecil itu betul-betul hanya untuk mencari konfirmasi di sub-sub mikronya. Oke, bukan berarti saya nggak menggunakan TF kecil. Kalau konfirmasi skala break saya tetap pakai H2. Close candle body H2. Oke, jadi alasan M5 tadi ada penarian itu jelas kan kawan-kawan paham. Oke, eh, sekarang kita akan memproyeksikan secara mingguan. Ini secara mingguan. Otomatis level-levelnya sudah kita tangkap semua. Catnya biar lebar enak tuh gimana ya. Oke ya, ini udah ini mungkin ini aja. Oke, sekarang kita gambarkan. Secara hampat kembali secara hampat. Harga kemarin konsolidasi atau Jumat kemarin sebelum Prabias Hack, sebelum Ayer Hack Jumat kemarin NFX itu konsolidasi dan turunnya itu sudah di level pullback 1 dan naik. Ini kalau versi saya belum membuat Ayer Hack kawan-kawan, ini belum membuat Ayer Hack kalau versi saya karena close candlenya belum keluar dari level momentumnya itu. Jadi pertanyaannya, dia kalau naik itu targetnya jelas di wave 3 atau momentum duanya H4. Sebaliknya kalau dia turun, kalau memang turun mau agak dalam itu di sini. Tetap dia akan ngejar pullback 2. Tapi dari tarian H1 tadi dan M5, karena alasannya di sini sudah tagging ya, harga itu sudah duduk manis di level pullback 1, memang ada potensi ini turunnya hanya sampai di sini. Itu juga bisa. Oke, berarti kita akan proyeksikan terdekat saja. Jadi harga nanti kalau masih konsisten di atas kotak kuning M5 tadi, dia akan menuju wave 3 ke complete cycle impul H1. Sebaliknya, kalau harga itu turun di bawah level pullback 1, dia akan ke level pullback 2. Cukup di sini saja. Karena level pullback 2 itu merupakan level invalidasi reversal secara hampat. Oke, paham kawan-kawan ya? Dan ini nanti kalau memang sudah tervalidasi turun, saya yakin daily range skala apa itu periode ini terbentuk dan itu yang saya tunggu. Saya akan menunggu daily range terbentuk dulu. Oke, sini kita pakai 4 saja dan di situ targetnya jelas, target terdekatnya jelas, target jauhnya jelas. Jadi nanti kalau mempunyai B, saya kemarin B ya sudah saya close di 2885. Nanti misalkan kita B lagi dapat di sini, saya tetap hanya akan TP pertama di web 3 dan terakhir di sana. Apapun yang terjadi. Bahkan saya SL pun tidak apa-apa. Oke, situ. eh ini mungkin tak kasih ini ya. Ingat kawan-kawan, di sini tadi level pullback 2 skala low TF. Jadi pantau reaksi harga. Nanti saya jelaskan, saya spill lagi nggak apa-apa. Jadi pertama, saya tetap menunggu di sini. Karena ini level validasi. Saya menunggu di sini dan saya akan sangat confident dulu sampai sini ya kawan-kawan. Karena ini momentum duanya H1, di mana level momentum H1-nya sudah ada reaksi. Jadi panahnya itu gini, sini H1, misalkan dia korektif ya nggak apa-apa, kita tunggu di momentum H4 ini dengan target ke sana. Oke, ini yes. Itu skala kita ambil tindakan dan sebaliknya misalkan harga itu karena sudah taken pullback H1
ya. Ini sudah taken pullback K1 dengan manis tadi, bahkan kita turunkan M5. Oke, kita turunkan M5. Ini sudah di level pullback 2-nya M5. Nah, di sini ya, Wan, ya, Wan. Saya menunggu level ini dibuka. Saya menunggu dulu level ini dibuka. Sip. Level M15 itu dibuka. Di situ mungkin mungkin kawan-kawan tertarik di sini. Yes. Ini ada sesuatu yang cantik. Ini kita baru bicara supply and demand. Oke. Yes. Ini bahkan ini toh juga misalkan sampai lo ini juga enggak panjang, hanya oke. Kalau itu hanya sekitar 400-an itu kita global saja. Jadi di sini fungsinya kita ukur dulu. Oh, diamond seperti itu maksimalnya berapa pip sih gitu. Daripada nanti kita ambil ordernya kena tapi hasilnya juga kena kan rugi kan gitu ya. Kalau nggak ke trigger sakit hati kan gitu kan. Nggak ke trigger sakit hati, ke trigger kena SL juga sakit hati kan. Oke, saya akan menunggu technical break di situ. Sip, ini. Dan nanti level sentimennya gimana, Pak? Di level sentimen itu update nanti Selasa kita pakai Jumat masih 3 DTE. Jadi nanti Senin di ruang channelnya Pak D akan kita kasih clue kalau untuk level sentimen. Oke, kita ke A2, A2 saja enak. Jadi tulisannya kelihatan tuh maksudnya Pak D. Yes. Satu tulisannya kesehatan memang saya pakai eh, konfirmasi itu H2. Sip. Ini mungkin ya, ini web ini mungkin tak nggak usah dihapus. Di situ berarti di satu sisi kita tunggu di level pullback 2. Kenapa nggak level pullback 1, Pak? Di level pullback 1 ini sudah di take kawan-kawan. Jadi harga itu kalau drop lebih baik kita menunggu di sini karena sangat low risk kan gitu. Eh, dan tadi saya sampaikan kalau memang ini membuat overload di bawah web 2 itu jelas market itu akan kejar dari ring bawah. Oke, ini enaknya main ring harian itu ini kawan-kawan. Tuh, dan lanjut tadi kita monitor ini kita jelas dapat diamond itu berarti saya menunggu ini di broken dulu. Saya menunggu ini di broken dulu sebagai sebuah konfirmasi dan level-level dari Bibo Castle itu akan saya jadikan jadi close candle 2 di atas itu tunggu koreksinya kan gitu loh ya. Tunggu koreksinya ini sama. Oke, ini mungkin tak hapus saja. Atau kita munculkan di daily saja. Sip, yes. Ini eh, sudah lebih enak dipandang nggak semrawut. Gitu. Oke, lanjut. Dari lantas di sini. Begitu level momentum 2 ini di broken secara 4 biasa. Tunggu retrace kalau momentum langsung entry. Pokoknya yang kenal lama Pak D paham lah stylenya Pak D. Dan di sini cari kalau memang level momentum itu seringnya seperti tadi momentum satu membuat konsolidasi. Anda kalau ambil bagian sell itu boleh itu di sini. Di sini pastikan konfirmasi kita dengan TP cukup di sini saja. Ini untuk TP pendeknya. Jadi kalau untuk aktualnya itu jelas di sini. Tapi saya lebih suka di sini saja daripada enggak jadi profit. Daripada enggak jadi profit, lebih baik kita amankan atau parsial lah bahasanya. Oke, ganti putih saja. Ada yang aneh itu kan. Ternyata
panah saya kuning. Saya tuh lebih senang ke panah putih. Kuning itu untuk sesuatu yang apa? Yang sudah luak. Jadi kuning itu simbol sebuah kemenangan ya, kawan-kawan. Maka ada partai yang warnanya kuning itu. Jadi nanti kalau sudah luak ini diganti kuning kan. Eh, itu kawan-kawan. Jadi opsinya seperti itu. Nanti kalau harga ini broken, broken level apa itu pullback dari H4 itu. Sebenarnya kawan-kawan tuh boleh loh sell kan. Sesuai proyeksi bawah ini. Buat lower low dengan target cukup di sini saja karena ini level pullback dulu. Saya kira cukup kawan-kawan ya. Dan mungkin kalau memang kurang jelas nanti bisa kita akan bahas ini nanti. Insya Allah nanti setelah saya kalau ada acara minggu depan saya ada acara. Nanti setelah saya acara kita langsung Zoom membahas apa yang harus kita proyeksikan di 2025 pemilihan pair dan apa itu kekuatan antar mata uang dan menyikapi tarif Trump dan lain sebagainya. Oke, itu kawan-kawan semoga bermanfaat dan ingat pesan saya FOMO itu selalu ada rasa ketakutan. Jadi FOMO itu sangat tidak boleh dibarengi dengan overconfident. Makanya batasi transaksi Anda dengan SL, jaga terus ekuitas Anda. Semoga Anda tuh bertahan lama dan dapat cuan dari gold ini dan forex. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.